Perkenalkan, nama saya Reni Bayu Murti dari SD Negeri Pasir Haur, Kecamatan Kabandungan, CGP Angkatan 11. Dan sebelah saya, nama saya Ramadan Nugraha dari SD Negeri Datar Jambu, CGP Angkatan 11, Kabupaten Sukabumi. Dan di sebelah kiri saya, nama saya Rizkia Wedunisa dari SD Negeri Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 11. Kami akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. selamat pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu ya? Oh iya Bu, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi dia menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dia hadapi sekarang. Oh iya Bu. Baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Oke. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Oke. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Ibu. Siap Bu, bagaimana nih? Jadi gini ya, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Bu. Ya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Riri sebelumnya. Untuk melakukan coaching ini, apakah kira-kira Ibu berkenan? Oke siap Bu, boleh. Oke, kira-kira kompetensi coaching apa yang ini Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Oke. Yang pertama saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching yang dimulai dari kehadiran penuh, pendengar aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya ya Bu ya. Ya Bu, agar kemampuan kompetensi saya juga meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin lebih mengedepankan untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kalau begitu berarti nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati Ibu pada kedua kompetensi tersebut ya Bu ya. Iya Bu, boleh. Oke, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan? Seperti apa itu Bu? Sepertinya saya ingin lebih memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang ia hadapinya dengan menggali potensi dirinya sendiri. Oke, baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat dan semoga berhasil ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Dukungannya. Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Di mana Ibu sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi kelihatannya Bapak agak beda nih, mau ngajak ngobrol apa nih? Ya kebetulan saya itu sedang bingung Bu. Jadi ternyata setelah saya melakukan proses pembelajaran ya di kelas, nah kemudian saya itu melakukan asesmen atau penilaian ya. Nah setelah melaksanakan penilaian, ternyata nilai siswa yang saya ajar di kelas 5 tersebut hampir 80% tidak mencapai KKM gitu Bu. Oh, jadi di sini
Bapak itu pengen mengembalikan fokus anak ya Pak ya terhadap asesmen terhadap ABK tersebut, penilaian ANBK yang sebenarnya menjadi permasalahan di anak-anak seperti itu Pak. Ya, Jadi betul. kondisinya sekarang anak itu seperti apa? Nah, jadi sepertinya saya itu kan kemarin menggunakan ini ya RPP yang ada di Kemendikbud itu. Iya. Nah, ternyata sepertinya mereka itu kurang fokus gitu dengan pembelajaran yang saya terapkan itu, jadi kurang antusias. Nah, sepertinya harus menggunakan metode yang memang menyenangkan bagi mereka gitu, yang cocok lah gitu untuk mereka. Oke, dari yang saya dengar sebenarnya apa faktor penyebab mereka seperti itu? Jadi faktor penyebabnya siswa tersebut ya kurang fokus karena pembelajaran yang saya terapkan itu tidak sesuai, tidak cocok untuk kelas 5 tersebut. Nah, sepertinya saya juga harus mengubah metodenya atau menambahkan misalnya dengan menggunakan IT ya. Misalnya adanya proyektor, video, kemudian PowerPoint. Nah, ada lagi kan sekarang itu siswa itu kebanyakan ya sudah memegang gadget ya, memegang HP. Iya. Nah, sepertinya mereka sudah kecanduan HP nih. Nah, untuk itu saya rencananya akan manfaatkan menggunakan aplikasi-aplikasi HP untuk pembelajaran seperti Quizzes ya, nanti pas pada saat tesnya gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Mungkin karena memang zaman sekarang ya Pak ya, anak-anak itu lebih ke IT-nya udah lebih maju lagi, berarti Bapak harus bisa menyesuaikan juga dengan pembelajaran zaman sekarang ya Pak ya. Oke. Untuk sebenarnya situasi apa yang Bapak inginkan terhadap anak murid Bapak itu? Nah, yang saya harapkan itu pertama nilai mereka itu meningkat ya di atas KKM, yang keduanya mereka lebih fokus belajar, kemudian yang ketiganya mungkin mereka belajarnya tidak ada tekanan gitu, lebih menyenangkan lah gitu. Oke, iya seperti itu Pak ya. Pasti setiap guru menginginkan yang terbaik untuk muridnya ya Pak ya, mendapatkan nilai yang baik, mempunyai karakter juga yang baik. Oke, lanjut ya Pak ya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi mereka menurut Bapak itu ada di posisi berapa? Nah, untuk saat ini mereka itu posisinya masih 6 lah gitu. Masih 6 ya Pak ya. Apakah kira-kira Bapak bisa memberikan skala yang lebih tinggi dengan rencana Bapak? Sebenarnya rencana Bapak untuk menaikkan skala itu seperti apa? Ya, sepertinya saya itu akan berusaha ya menaikkan skala ya sampai tingkat 8 atau 9 lah. Oke. Nah, rencananya yaitu saya itu pertama akan menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan seperti penggunaan IT ya, dan dijelaskan. Kemudian yang paling utama saya akan melakukan asesmennya menggunakan aplikasi yang menyenangkan pula, yaitu yang hubungannya dengan game ya. Kalau anak sekarang itu kan kalau melihat game senang gitu, karena mereka itu dari sejak kecil bahkan main game gitu. Nah, untuk itu saya itu menerapkan kuisnya itu atau soal-soalnya itu menggunakan game atau aplikasi Quizzes atau Kahoot ya, seperti itu. Oke. Betul sekali tadi apa yang sudah Bapak bicarakan, bahwa zaman sekarang itu anak itu menggunakan HP itu lebih banyak ke game ya Pak ya. Jangankan anak SD kelas 5, anak kelas 1 bahkan mungkin umur 2 tahun 3 tahun mereka udah bisa menggunakan handphone, apalagi dengan menggunakannya secara main game aja ya Pak ya. Oke, dari rencana yang Bapak rencanakan tadi, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk bisa meraih tujuan tersebut? Kalau hambatan pasti ada ya, pasti ada. Pertama mungkin kita akan menggunakan HP ya, pasti ada orang tua yang pro dan kontra. Seperti itu, ada yang misalnya orang tuanya kurang setuju karena kalau menggunakan HP kan banyak negatifnya daripada positifnya, seperti itu ya. Paling kita harus koordinasi dengan orang tua terlebih dahulu. Oke, berarti itu hambatannya ya Pak ya, bisa dibilang dari orang tua. Dan untuk solusinya tadi Bapak bilang mau kolaborasi juga dengan orang tua. Baik, kira-kira kapan nih rencana Bapak untuk melaksanakan
yang ingin Bapak rencanakan tadi? Nah, mungkin secepatnya begitu. Secepatnya akan saya laksanakan dan sekarang juga sudah mulai melakukan persiapan seperti saya itu akan mengumpulkan video-video untuk pembelajarannya, kemudian PowerPoint, kemudian saya juga akan menyusun soal pada aplikasi Quizizz-nya gitu. Oke, bagus sekali itu Pak rencananya. Menurut Bapak, siapakah yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen tersebut? Nah, pertama ya kalau dukungan jelas dari atasan ya. Iya. Yang kedua mungkin saya membutuhkan teman yang ahli di bidang IT. Oke. Karena kalau misalnya ada yang mengoperasikan IT tersebut, kan saya juga pasti nanti kesulitan ya dalam menggunakan aplikasi, dalam menggunakan misalnya seperti yang di laptopnya seperti itulah. Nah, mungkin saya butuh bantuan dan dukungan dari yang lain. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya rencana Bapak. Jadi selain Bapak berkolaborasi dengan orang tua, Bapak juga ingin berkolaborasi dengan atasan serta rekan sejawat yang lebih menguasai IT ya Pak ya. Oke Bapak, setelah ngobrol-ngobrol gini nih, apa kesimpulan yang Bapak dapat setelah ngobrol dengan saya? Alhamdulillah ya, setelah ngobrol dengan Ibu, pertama saya mendapatkan ilmu, terutama saya dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya merasa lega, merasa senang bertemu dengan Ibu karena Ibu sudah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi di sini dengan percakapan ini Bapak sudah menemukan solusi Bapak sendiri ya Pak ya. Solusi dari rencana Bapak sendiri. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa terrealisasi dan anak-anak bisa kembali fokus lagi dalam pembelajarannya. Oke Pak, saya kira cukup nih pembelajaran hari ini, pembicaraan hari ini ya Pak ya. Semoga bermanfaat dan bisa kita saling membantu dan saling mencerahkan ya Pak ya. Oke Pak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya sekarang Bu Riri? Sudah kan tadi melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah selesai Bu. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah lega sekali ya Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada di dirinya Terus sendiri. apa lagi nih? Kira-kira ada yang lainnya enggak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan percakapan alur cerita ya Bu ya, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah sangat bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Bu, atas bantuan pengamatan Ibu itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, itu tepat sekali ya Bu ya. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Amin. Ya Bu, terima kasih ya atas pengamatan dan masukannya. Kira-kira ada lagi yang ingin dibicarakan sama Bu Riri? Sepertinya sudah cukup ya Bu ya. Oke, kalau begitu karena waktunya sudah mepet juga, kita cukupkan diskusi kita kali ini dan terima kasih. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga. Sama-sama.